Bangun rumah 3 lantai di lahan 14 kali 26 meter, kira-kira jadinya bagaimana ya? Hai, jumpa lagi bareng kami, Asia Arsitek. Kali ini merupakan episode kedua dari pembangunan rumah klasik 3 lantai di Jakarta Timur. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana pembangunan rumah ini saat mencapai progres 15%. Nah, kali ini kami akan memberikan update terbaru dari pembangunan rumah klasik ini. Setelah berjalan sekitar 3 bulan dari video sebelumnya, kini pembangunan telah mencapai progres 30% dan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Pasti Anda penasaran kan dengan progres yang sudah dikerjakan sampai saat ini? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Dibangun di atas lahan seluas 378 meter persegi dengan luas bangunan total 620 meter persegi. Setelah 3 bulan berlalu, pembangunan rumah ini sudah menunjukkan perubahan besar, di mana saat ini progres pembangunan baru saja selesai pengerjaan tahap pengecoran kolom balok, pemasangan steker bambu di area lantai 2, serta pemasangan dinding di area lantai 1 dan 2. Nah, saat ini pembangunan pada bagian fasad sudah mulai membentuk siluet rumah klasik yang menunjukkan bentuk yang mirip dengan tampilan desain 3 dimensinya. Arsitektur yang megah dengan tampilan fasad yang simetris dan seimbang khas rumah klasik sudah terimplementasi dengan baik. Sebagai salah satu poin penting yang menjadi wajah bangunan atau first impression, fasad rumah dapat menunjukkan kesan karakter, keunikan, maupun keindahan pada suatu bangunan. Maka, area fasad ini dikerjakan dengan baik dan detail dengan penggunaan bahan material yang berkualitas tinggi seperti bata hebel, pasir, kerikil, semen, dan besi ulir untuk menghasilkan struktur bangunan dengan efisiensi dan ketahanan yang tinggi, serta untuk memastikan model rumah klasik tetap terlihat proporsional. Selain sebagai estetika, bahan material yang digunakan juga harus memenuhi standarisasi yang memiliki hubungan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dari penghuni rumah atau bangunan tersebut. Meski pembangunan belum selesai sempurna, namun sudah menunjukkan visual fasad yang megah dengan adanya frame bukan jendela serta penebalan dinding dengan area balkon berbentuk geometri yang menawan. Wah, elegan sekali ya. Nah, selain area fasad, di area lantai 1 ada pekerja yang sedang membuat adonan kamprot dengan komposisi campuran yang tepat serta sesuai kebutuhan. Selain itu, di sini juga ada pekerja yang sedang mengerjakan fabrikasi besi balok sebagai persiapan untuk tahap pengerjaan backcasting balok di area lantai 2. Nah, di area lantai 1 ini terlihat ada beberapa ruangan yang sudah jadi, yang mana ruangan ini akan digunakan sebagai ruang informal seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur tamu lengkap dengan area kamar mandi. Area dapur dan lainnya. Dan dari sini bisa kita lihat area balok plat di area lantai 1 ini sudah selesai dikerjakan. Nah, di area balok plat terdapat plastik cor yang mana alat ini berfungsi sebagai mencegah kebocoran beton akibat adanya rongga antara triplek serta mencegah terjadinya perekatan antara satu triplek dengan triplek lain sehingga memudahkan proses pembongkaran nantinya. Area balok plat yang tinggi serta ruang yang lapang merupakan salah satu unsur elemen pada rumah klasik yang mana juga akan membuat rumah tampak lebih lapang dan mewah.
Nah, untuk area dinding rumah ini menggunakan bahan utama dari bata hebel yang merupakan struktur dinding yang tahan terhadap perubahan cuaca. Meski terbilang ringan, namun bata ini juga memiliki kekuatan yang memadai untuk bangunan bertingkat. Nah, di area ini juga ada pekerja yang sedang mengerjakan dinding kamprot di beberapa area yang mana tahap ini dilakukan agar dinding bata dapat menyatu lebih dekat dan merata sehingga struktur dinding dapat berdiri lebih kokoh. Nah, sebelum pengerjaan kamprot, perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu seperti membasahi dinding agar adonan kamprot dapat menempel secara maksimal. Kemudian, dilakukan pengaplikasian kamprot pada dinding. Nah, proses ini dilakukan dengan sistem tumpang lapis secara berulang untuk memberikan beberapa lapisan agar dapat melekat lebih maksimal. Dan bisa kita lihat di mana pemasangan instalasi saluran air di beberapa area juga sudah dilakukan, namun belum terpasang sempurna dikarenakan di beberapa titik area saluran masih dalam proses pengerjaan tahap lainnya yang lebih esensial. Seperti pengerjaan dinding kamprot, serta pembuatan balok plat lantai, dan area dinding lantai 2. Selain itu, di sini juga ada pekerja yang sedang melakukan persiapan dengan membuat potongan bambu untuk area plat lantai, area lantai 2. Nah, rencananya di area belakang lantai 1 ini akan digunakan sebagai area kolam dan area musola nantinya. Nah, area ini baru saja selesai pengerjaan bagian dinding sebagai sarana privasi pemilik rumah saat beraktivitas di area ini. Wah, menarik sekali ya. Lanjut ke area lantai 2 dengan perhitungan yang tepat serta pembagian ruang yang lapang, di mana hal ini merupakan salah satu ciri khas interior rumah klasik, yang mana ukurannya sudah direncanakan sesuai luasan area bangunan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan penghuni rumah. Seperti yang kita lihat, di sini sudah terpasang banyak sekali steker bambu, yang mana ini merupakan sebuah tahap awal pembuatan balok plat lantai 3. Nah, perancah atau steker bambu ini selain sebagai penyangga atau tumpuan balok plat juga difungsikan sebagai sarana pijakan para pekerja untuk mencapai area yang sulit dijangkau. Selain itu, steker bambu juga terkenal lebih kuat dan fleksibel baik saat pemasangan maupun pembongkaran, sehingga dapat mempercepat proses serta meningkatkan efisiensi pembangunan. Nah, rencananya area lantai 2 ini akan dibangun sebagai kamar tidur utama dan ruang duduk, lengkap dengan area balkon, juga fasilitas pendukungnya, yaitu walk-in closet dan area kamar mandi, serta 3 kamar tidur anak dengan kamar mandi di tiap kamarnya. Dengan 16 jumlah pekerja yang terdiri dari 8 tukang dan 8 kenek, diperkirakan dalam 5 bulan ke depan, pembangunan rumah ini akan selesai dikerjakan. Nah, pastinya penasaran kan seperti rumah ini nantinya? Maka ikuti terus video-video kami ya. Follow akun sosial media Arsitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.